hampir 1 tahun menjalin asmara, Maxim Bauthier rupanya mantap ingin segera mempersunting sang kekasih Luna Maya. Maxim ingin membuktikan jika cintanya kepada Luna tak main-main. Meski terpaut usia 10 tahun lebih muda dari Luna, tak menghalangi Maxim untuk menyatukan cintanya dengan Luna di pelaminan. Lantas benarkah tahun depan Maxim akan segera mempersunting Luna? Ya serius. Anyway. Sebentar lagi. Ya. Who says menunda pernikahan? Tahun ini bener Siapa yang bilang? bener gak sih? Anyway, thank you. We'll see. Ya, keseriusan Maxim terhadap Luna seolah dibuktikan dengan membuatkan lagu spesial untuk Luna berjudul Bright Side of the Moon. Lirik lagu ini pun seolah menceritakan tentang perasaan Maxim yang beruntung mendapatkan seorang kekasih seperti Luna Maya. Kita akan surprisein dia lagu buat Luna. Nama lagunya Bright Side of the Moon. Tapi nanti lagunya itu tentang kebersamaan antara dua orang ini yang membutuhkan masing-masing. Karena lagu ini spesial buat seseorang dan buat diri aku sendiri juga, aku akan bahasin ya. Bukan buat seseorang lagi, udah langsung ceritain ini. Udah langsung ceritain, benar. Okay. Ya. Ini buat Luna gitu nih. Iya benar. Aku tuh nggak biasa ngomong langsung namanya, kan malu. Gitu lagu ini buat gitu loh. Oke, buat Luna. Nama lagunya Bright Side of the Moon dan juga mainin namanya Luna because Luna itu it's Latin for bulan, for moon. Kali ini kasih aku kesempatan untuk aku yang ketemu sama kamu atau aku yang mencari kamu. I want to miss you all over again. Jadi aku mau lagi gitu. It's like I want to miss you all over again. Jadi misalnya kayak dalam satu hari udah nggak ketemu, kayak ya deh biarin aku yang mencari kamu biar aku bisa kangen kamu lagi, atau aku mau merasa kangen lagi. Lagu tersebut masih dalam proses editing dan rekaman, namun Maxim rupanya sudah tak sabar ingin segera mempersembahkan lagu untuk Nona alias Luna. Ya, Nona adalah panggilan sayang Maxim untuk sang kekasih. Jadi tonight you can be in my dreams karena kamu sudah membawa aku bisa mimpiin kamu. Mon amour itu it's my love, cintaku gitu, cintaku. Tapi bahasa Prancis, soalnya waktu itu aku sempat bilang ke Luna, sempat bilang mon amour lah gitu. Tapi agak aneh, so we never really said it again. Cuman kadang-kadang aja, cuman di lagu lucu. Finally I'll fly in the bright side of the moon. Akhirnya aku bisa terbang di sisi bulan yang terang gitu. Jadi aku tuh nggak pernah mau bilang bulan itu moon itu adalah Luna sebenarnya. Sebenarnya akhirnya aku bisa terbang di sisi terangnya bulan itu karena aku merasa kayak akhirnya aku ya merasa hidup lagi lah gitu. Jadi intinya adalah sisi terangnya bulan itu walaupun di dunia yang gelap seperti ini bisa ditemukan kalau kalian tidak merasa sendiri. Which is in this case it's aku mau menggenggamkan tangannya Luna. Di sisi lain, sebagai seorang aktor, Maxim rupanya selalu mengikuti perkembangan fashion agar selalu tampil mempesona saat tampil di hadapan publik. Beberapa waktu lalu, Maxim tampil dengan setelan jazz klasik yang membuat penampilan aktor berdarah Prancis ini berbeda. Benarkah Maxim memiliki fashion stylist pribadi? Ya, jadi aku punya reference, terus aku minta tolong untuk minta bantu. Boleh dong aku kayak gini gitu. Jadi ada stylist. Kalau ini sih aku impulsif aja, aku lagi pengen kayak agak klasik sedikit sih. Gak pakai dasi, mau agak lebih rapi, that's it sih. Soalnya kan ini lagi kayak groovy, lagi 80s atau 70s. Jadi aku memang agak suka dengan 70s karena fashionnya lagi balik ke situ, jadi aku kayak why not. Ya, untuk urusan fashion, Maxim rupanya memilih menggunakan baju-baju lamanya yang masih bagus dan stylish untuk dipakai dibanding harus berbelanja baju. Maxim bahkan lebih rela mengeluarkan uang untuk membeli gitar dibanding untuk fashion. Lantas benarkah Luna dan Maxim memiliki selera fashion yang sama? Benarkah Luna ikut andil dalam menentukan fashion Maxim? Not really, nggak terlalu sih. Kayaknya kita berdua itu lagi ngediscover the new movement lah gitu. Tapi
sebenarnya aku tuh nggak terlalu fashionable ya. Aku sometimes I'm just like why not tonight. Tapi kadang bisa aja beberapa malam aku yang kayak udahlah biasa aja lah, udahlah kaos aja, it's okay, I'm not a shopping kind of guy lah. Aku nggak terlalu shopping sih. Mungkin kalau aku yang shopping itu lebih ke gitar, mungkin lebih kayak gitu-gitu. Kalau misalnya fashion, ya sometimes aku cari kadang-kadang, tapi nggak harus gitu. Pemirsa, RCTI kembali menayangkan program komedi terbaru dan paling ditunggu berjudul Bisa Dibantu. Program komedi Bisa Dibantu ini menawarkan kisah unik dan lucu yang bercerita tentang keseharian karyawan di sebuah kantor pelayanan masyarakat yang fokus membantu membereskan berbagai permasalahan warga. Sambil menunggu orangnya dapat, Jarwo jadi security. Apa? Berlanjut atau tidak? Menurut saya, yes! Lah, Lo ngomongnya kali aja. saya melamar di sini untuk menjadi... Salah. Yang menjadi security baru ada nggak? Program bergenre situasi komedi alias sitkom ini dibintangi sederet komedian ternama seperti Abdel yang berperan sebagai Pak Lurah, Jarwo Kwat sebagai sekretaris Lurah, Parto sebagai anak magang, Mimin sebagai anak magang, dan juga warga yang diperankan oleh para artis yang akan menjadi bintang tamu dalam setiap episodenya. Udah program baru tapi ya rahasia ya, kita nggak mau kasih tahu. Ini khusus buat promo. Oh, ini buat promo. Pakai rahasia. Saya Dibantu itu bercerita tentang setnya itu di kantor pelayanan publik. Gitu. Pak Rusdi ini, Pak Jarwo. Pak Jarwo, ini sebagai sekretaris ya. Saya sebagai Pak Lur dan Mas Parto sebagai Magang lah. Pegawai. Jadi dari zamannya sebelum Pak Lurah segala macam saya pernah kerja pensiun dipekerjakan lagi, cuma magang jadinya. Magang. Oke, untuk hal ini saya persilakan sekretaris untuk menjawabnya. Ya, karena ini kantor pelayanan publik ya, itu macam-macam aduan dari warga gitu ya, dari masyarakat. Apapun mereka mengadukan ke tempat sini. Pokoknya semua masalah warga ngadunya ke sini. Nah, gitu. Tengah kepusingan kita, terus kita nonton yang orang-orang tua dan anak muda menjadi satu, terus jadi komedi yang seger ya gitu. Maksudnya ya pasti bikin happy lah, sejenak istirahat gitu dari kepusingan menonton program Bisa Dibantu gitu. Selain itu, sitkom Bisa Dibantu ini juga makin segar lantaran ada El Rumi yang berperan sebagai security, juga Vior yang memainkan karakter sebagai seorang administrasi di kantor pelayanan masyarakat. Ini adalah paling lucu sedunia. Aku perannya, jadi admin. Oh iya nih admin nih, administrasi Vior. Aku punya karyawan magang temanku namanya Kamimin. Walaupun dia lebih tua tapi dia ceritanya magang. Itu jadi yang kayak rada-rada lemot gitu ya. Jadi mereka emosi semua sama aku. Tapi nggak apa, emang kayak gitu kan. Lantas seperti apa chemistry yang dibangun para pemain di sitkom Bisa Dibantu? Seperti apa El Rumi yang kini mulai terjun ke dunia akting, khususnya dunia komedi? Pencarian jati diri juga sih sebenarnya, belum firm banget ke musik, belum firm banget ke komedi juga. Jadi ya masih coba-coba aja lah, coba-coba. Dan sejauh ini sih enjoy ya. Sitkom pertama kali tentunya pasti deg-degan sih ya. Aku kan ini juga pertama kali sitkom, maksudnya biasanya kan ya program biasa bukan sitkom, atau mungkin nyanyi, atau mungkin acting. Tapi ini udah pertama kali main sitkom. Tantangannya cukup besar kali ya, karena pengalaman pertama, tapi ya mungkin karena cukup enjoy, jadi ya jalannya enjoy aja sih. Cuman mungkin tantangannya harus memperbanyak diksi dan perpustakaan komediku ya. Awal-awal mungkin sering ketemu kan beberapa kali sering ketemu Om Parto di program lain, Om Jarwo juga sering ketemu. Jadi ya paling awalnya aja sih agak-agak penyesuaian ya, mungkin karena umur. Cuman setelah jalanan beberapa episode cukup mereka cukup mengayomi anak-anak muda lah. Mereka kadang kalau lagi briefing suka ketawain aku sih. Kata mereka, Vior ini lagi briefing bukan podcast gitu. Kita pada dasarnya menyatu kok dengan yang tua,
dengan yang muda. Kita semua. Kalau masalah ngomongin tua, lo nunjuknya kemana gue tetap berasa. Iya. Jadi menyatu aja, ngeblend lah. Kolaborasi lah. Betul. Namanya ini programnya komedi, jadi pasti ada lucu-lucunya. Buat pemirsa yang ingin permasalahannya segera dibantu, jangan lupa saksikan sitkom Bisa Dibantu yang mulai hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Ini kan kita tayang jam 3 sore ya, setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau perlu itu kegiatan yang lain dihentikan dulu lah. Iya, 1 jam aja. Iya, 1 jam. Program ini mudah-mudahan bisa menyediakan tawa-tawa yang renyah di tengah-tengah masyarakat. Hai, jangan lupa saksikan Bisa Dibantu tiap Senin sampai Jumat. Jam 3 sore. Hanya di RCTI. Pemirsa, pasca resmi menikah pada bulan Juli lalu, inilah pertama kalinya pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said harus menjalani long distance marriage lantaran Alia harus pergi ke Jepang selama 5 hari untuk bekerja. Dan sebelum berangkat ke Jepang, Thorik menemani sang istri untuk packing barang-barang yang akan dibawa ke Jepang. Guys, ada yang udah packing. Di sini ada, karena banyak barang cewek jadi aku nggak mau tunjukin semuanya ya guys. Di sini ada rambut, ini ada kayak biasanya yang warna pink itu makeup. Kalau yang ini biasanya sikat gigi, terus kayak krim-kriman. Ini sepatu boots, ini sepatu apa namanya, loafers. Terus baju itu kayak dingin-dingin gimana gitu tuh, lihat guys. Siapa yang kepo dengan apa sih namanya say? Outfit. Kalau kata orang Indonesia tuh bukan outfit, bukan outfit. Outfit gua nih, outfit gua. Wih, ini tas dari suaminya. Ya, sebagai pengantin baru yang terbiasa menghabiskan waktu bersama, tentu saja membuat Alia berat berpisah dengan Thorik. Apalagi selama ini dirinya selalu menyiapkan semua keperluan sang suami. Thorik pun sulit berpisah dengan Alia, apalagi kondisi Alia sedang tidak fit. Keduanya bahkan terlihat saling manja seolah tak ingin berpisah. Lantas apa saja pesan Alia untuk Thorik? Beb, aku pisah dari kamu 4 jam aja udah berasa banget, Beb. Iya, kamu aku ajakin kamu gak mau. Enggak, Beb. Ada yang harus aku selesaikan. Cailah. Belum kamu berangkat ke Jepang, ada pesan-pesan nggak, Beb? Yaudah, jaga rumah. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Minum vitamin. Jangan aneh-aneh, jangan berantakan rumah. Wah, itu nggak mungkin. Berantakan pasti loh. Makan nggak sehat. Oke. Jangan begadang ya. Dan sebelum berangkat ke bandara, Thorik pun memberikan uang jajan dan hadiah untuk sang istri. Saat tiba di bandara, Alia mengajak Thorik pun menyempatkan untuk makan bareng di salah satu restoran Cina. Kemarin aku habis dikasih jajan. Yaudah saya nggak mau jual, udah tinggal aku. Sedih, Beb. Kakak nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum kopi, terus nggak boleh mentah-mentah, ya. Terus apa lagi? Udah. Ya, terus nggak boleh di tempat yang ada asap masuk, nggak boleh. Ya, iya, rokok. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh deket pasif. Sebelum ditinggal Alia ke Jepang, pasangan ini pun memilih menghabiskan waktu bersama dan terbang ke Aceh untuk menghadiri acara sekaligus mukbang makanan yang ada di Aceh. Sekarang kita makan dulu. Kita lagi ada di Sate Apale, Gregek. Sum-sumnya itu loh guys. Selamat makan semuanya.
Sehat-sehat semuanya. Mau suapin dikit. Ini bone marrow ya? Yes. Sementara itu, tingkah laku Aminah Hana Nur Atta yang cosplay jadi mermaid bikin netizen gemes. Dalam akun Instagramnya, Aurel Hermansyah sang mama memposting foto Aminah yang menggunakan baju ala mermaid dan dengan menenteng tas branded mungil miliknya. Aminah berpose manis layaknya model dengan caption, "Mermaid dari Pondok Indah." Lantas apa tanggapan Atta terkait Aminah yang sudah memiliki banyak fans? Benarkah kepiawaian Aminah yang pandai mix and match baju yang akan dipakainya menurun dari Mama Nur? Ya alhamdulillah lancar, yang penting nggak tahu dia ada aja gitu baju. Dia ada acara sekolah sih. Bingung aku jawabnya gimana. Itu dia kalau nggak salah lagi acara sekolah. Acara sekolahnya dance gitu, terus temanya mermaid gitu. Jadi ya dia emang orangnya suka mix and match, suka pakai pakaian yang matching gitu-gitu, yang cocok sama dia gitu sih. Lah ibunya mah ada aja emang panggilannya. Yang penting yang penting mah sehat lah anaknya udah. Ya, sebagai ayah, Atta bangga melihat Aminah yang tumbuh dengan baik dan semakin pintar. Inilah yang membuat Atta selalu merindukan kedua anaknya, terutama Aminah saat harus bekerja keluar kota. Atta bahkan mulai menselektif tawaran pekerjaan dan memilih mengambil job di dalam kota dibanding harus keluar kota. Kerja tuh juga kadang-kadang milih-milih. Kalau misalnya harus keluar kota atau apa gitu, misalnya ada tawaran gitu, kadang lebih milih yang di Jakarta gitu karena ngelihat tumbuh kembangnya anak tuh seru banget gitulah. Jadi dari dulu kerja, sekarang bisa bisa memilih waktu kerja untuk melihat perkembangan. Ya alhamdulillah, bersyukurlah sama Allah. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, seperti itulah kedekatan Atta dan Aminah. Aminah memang lebih dekat dan perhatian dengan Atta. Atta pun kerap membuat video menjaili putrinya, seperti yang baru-baru ini diposting Atta di akun Instagramnya. Dalam video tersebut terlihat Atta mengerjai Aminah dengan pura-pura bersin. Siapa sangka, reaksi Aminah saat melihat papanya sakit membuat Atta terenyuh. Pasalnya, Aminah langsung memberikan obat dan air minum. Kasih obat, guys. Satu lagi. Dia, Papa, harus takut. Tim yang bikin habis itu ya anaknya ternyata care gitu sama bapaknya gitu. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah lihat kalau pulang dari kerja juga ditungguin depan rumah gitu ya, ditungguin terus ditanyain, kadang-kadang disiapin makan. Ternyata gitu serunya punya anak cewek gitu. Kedekatan Atta dan Aminah juga terlihat saat Atta tidur di paha Aminah. Putri pertamanya itu langsung mengelus dan mencium rambut Atta dengan sayang. Sementara saat Aurel sang mama yang tidur, Aminah justru mengusir Aurel. Deket kok sama mamanya juga deket, cuma memang kayaknya anak cewek sama papa tuh ada chemistry-nya sendiri, terutama Aminah gitu ya. Kalau Azura kan masih proses-proses, jadi kalau Aminah emang saya ngelihat ada kedekatan khusus. Terus tapi sama mamanya juga, dia juga sayang banget kok, sering banget nyariin mamahnya pagi-pagi. Sama-sama sayang sama papahnya. Di sisi lain, Bilqis Humaira Raza, putri sematawayang Ayu Ting Ting, terlihat happy dan bahagia saat bertemu dengan idolanya JKT48, terutama Freya. Bilqis bahkan langsung memeluk Freya dan memuji Freya, wanita cantik. Aku nggak expect karena dia juga keren banget. Dia kayak sister I never had. Aku nggak punya adik perempuan, kamu jadi adik perempuan aku ya? Iya. Apa sih yang ngebuat senang sama kakak cantik? Semuanya cantik juga. Banget ya sama JKT ya. Dia emang ngefans banget. Oh tadi pas ketemu pertama juga dia happy banget gitu. Harusnya tadi Bilqis yang nyanyi ya? Enggak. Pun udah sering ketemu tapi enggak bosan. Enggak bosan walaupun sering ketemu. Excitednya tetap sama. Oh gitu.
Ya, selain happy bertemu dengan idolanya, Bilqis juga happy lantaran bisa kembali duet bareng dengan Ayu sang mama di atas panggung. Penampilan Bilqis kali ini seolah menekankan jika Bilqis ingin mengikuti jejak Ayu sebagai penyanyi. Apalagi Bilqis memang memiliki bakat menyanyi dan selera musik yang bagus, bahkan sudah mulai menciptakan lagu. Lantas benarkah Umi Kalsum dan Ayah Rozak mendukung cucunya Bilqis untuk mengikuti jejak Ayu? Sebenarnya Gis pengennya jadi model sama jadi penyanyi pop kayak Olivia Rodrigo gitu, pengen banget. Kalau anaknya mau, saya sih sebagai orang tua support. Apapun itu, yang penting dia mau. Dia tahu konsekuensinya, dia tahu tanggung jawabnya seperti apa. Harus dia laksanain dengan baik, nggak boleh main-main. Gue mah pengennya gitu ya, tapi terserah anaknya juga. Tapi emang bakatnya udah kelihatan gitu, cuman beda aja. Bundanya ke dangdut, dia ke pop. Namun berbeda dengan Ayu yang memilih jalur dangdut, Bilqis rupanya memilih ingin menjadi seorang penyanyi pop seperti idolanya Olivia Rodrigo. Bahkan Bilqis sudah memiliki cita-cita jangka panjang jika nantinya menjadi seorang penyanyi terkenal, Bilqis ingin menggelar konser. Nah, Gis terinspirasi dia kayak kerjanya susah-susah gitu. Terus punya konser terus kayak banyak banget yang nonton gitu. Selain menjadi penyanyi, Bilqis rupanya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang model profesional yang bisa mendunia. Bilqis pun sudah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi model kepada Ayu. Lantas benarkah Ayu mendukung keinginan Bilqis menjadi model? Benarkah Bilqis sudah meminta kepada Ayu untuk sekolah modeling? Karena gimana ya? Apa yang bikin kamu Pengen mendunia gitu, kayak model-model kayak Adriana Lima gitu-gitu. Kemarin jadi penyanyi, sekarang berubah lagi jadi model. Oh iya, oke, sabar. Sejak biduk rumah tangganya dengan Musdalifah Koyan hingga akhirnya berpisah, pedangdut Nassar sama sekali tak pernah tampak menggayat wanita. Namun belakangan, tembang masyhur seperti Mati Lampu itu dikabarkan tengah menjalin kasih dengan sosok wanita bernama Samira yang merupakan teman masa kecilnya. Tak tanggung-tanggung, King Nassar biasa ia disapa, sengaja membuatkan lagu spesial untuk wanita pujaan hatinya dengan judul Samira. Lantas sampai membuat Nassar bisa menaruh hati kepada wanita tersebut meski sudah lama tak berjumpa? Lama tahu kecilnya, kita sama-sama kecil pada saat itu, ketemunya lagi udah gede. Aku kira dia belum punya pasangan, tapi dia ternyata sudah ada yang punya. Saya nggak tahu tuh, tapi dia udah ada yang punya. Jadi cinta hayalan, jadi cinta dalam hayalan. Sayangnya, kekaguman Nassar akan Samira hanya bisa dituangkan lewat lagu saja, lantaran wanita tersebut telah memiliki pasangan. Meski demikian, Nassar sama sekali tak ragu berbagi kisah ihwal wanita tersebut yang membuatnya jatuh hati lewat lirik yang ia buat. Lantas benarkah meski cintanya bertepuk sebelah tangan, Nassar hakul yakin dengan lagunya itu, dirinya bisa mendapatkan cintanya. Yang bersangkutan ini tahu banget. Cuman kan aku menjaga juga, takutnya jadi karena kan aku tidak mau kalau memang sudah ada yang punya, ya aku juga, ya itu ya berarti namanya cinta dalam hayalan. Kita suka tapi kan kalau orang yang udah punya, jadi ya lu berhayal aja terus gitu. Lebih ke halu jadinya gitu. Kalau dia memang udah punya orang kan berarti berhayal kita. Jadi nggak nyata. Makanya cuman kalau dalam cerita lagu itu nama lu, sosok lu tuh mengganggu dalam hidup gitu. Dalam artian positif mengganggu itu. Sementara Nassar begitu halu dengan sosok Samira, lain halnya dengan Yogi Tama yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran ditabrak oleh Alisa yang mengetahui hubungan gelapnya dengan ibunda tercinta Ajeng. Alisa begitu syok melihat kelakuan ibundanya yang memadu kasih dengan orang kepercayaannya sendiri. Hingga akhirnya rencana jahat untuk menghilangkan nyawa Pras itu tercetus oleh Alisa. Itu dia Pak Pras. Mama tega banget ngebohongin aku.
Mama selingkuh sama pegawai rendahan matre kayak Pak Pras. Ya Allah. Aku harus buru-buru kabur dari sini. Jalan ceritanya bener-bener semuanya nggak ketebak gitu loh. Semua pemain atau semua ceritanya itu ada ceritanya masing-masing gitu loh. Jadi ya pemain nggak tahu menahu soal cerita buat kedepannya seperti apa. Yasmin, Romeo, dan Dirga yang hendak menyelidiki bahkan mencari bukti di kediaman Pras mendadak terkejut dengan kejadian tersebut. Alhasil, Pras pun dibawa oleh ketiganya ke rumah sakit meski bingung siapa sosok yang melakukan tabrak lari tersebut. Sayang, aku rasa kamu jangan ikut aku deh. Biar aku aja yang ngurus sendiri. Kalau misalkan ada orang lain lihat aku sama kamu gimana, nanti bahaya. Iya bener Om, dengan lo ikut gue ngecek plat mobil yang nabrak si Pras. Ya kalian benar juga. Yaudah sayang, nanti kamu kabarin aku ya kamu di mana. Iya sayang. Yasmin, kamu ada di sini? Tadi saya yang lihat Pak Pras jadi korban tabrak lari, terus saya langsung bawa ke rumah sakit. Ajeng begitu syok mendengar Pras dilarikan ke rumah sakit akibat menjadi korban tabrak lari. Kepanikan dan kesedihan Ajeng itu memantik rasa curiga Baskara. Tapi Ajeng begitu mahir menutupi hubungan gelapnya dengan Pras meski Baskara sudah menaruh curiga. Tapi sayangnya, selain Alisa, Nathan putra Pras diam-diam mengetahui hubungan terlarang ayahnya dengan Ajeng. Mama kenapa sedih banget gini? Ada apa sih? Hah? Pras ini adalah orang terdekat Mama, Pak. Dia selalu melindungi Mama. Jadi wajarlah kalau Mama sedih kalau ngeliat Pras seperti ini, Pak. Kenapa HP papa saya ada sama tante? Kenapa kamu bisa ada di sini? Ya karena papa saya kecelakaan, Tante. Tante nggak usah ngelak lagi, aku udah tahu kalau papa sama tante itu pasangan selingkuh, kan? Apa jadinya, Tante, kalau misalnya aku kirim foto-foto ini beserta videonya ke keluarga Tante? Ya itu sih emosional yang emang keluar dari sendirinya sebagai sosok anak ke ayahnya. Bagaimanapun hubungan ayah dan anak, walaupun rusak apapun itu, ketika ada musibah di antara satu sama lain, pasti mereka akan timbul emosional. Dia benar-benar sayang antara anak dan bapak. Di tengah kepanikan Ajeng, Baskara yang masih penasaran dan mencari tahu soal keluarga sahabat karibnya Yoga justru diketahui oleh Rangga yang tak sengaja menguping. Tentu saja rencana ayahnya yang ingin mencari tahu siapa anak dari Yoga membuat Rangga panik dan berasumsi jika nantinya ditemukan, maka semua perusahaan Cakra Dinata bakal diserahkan kepada anak Yoga. Saya tahu kamu itu kan sekarang saya tugasin jadi pengawal pribadinya Alisa, tapi saya minta kamu tetap fokus dalam hal mencari anak dan istrinya Yoga. Juga itu tuh, kasus penembakannya Romeo ya. Iya Pak, tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal penembakan Romeo ataupun anak istrinya Pak Yoga. Tapi kalau saya lihat sih, dari bukti-bukti yang kamu temuin dan kita udah temuin, saya kok makin yakin ya kalau anak dan istri Yoga tuh masih hidup sebenarnya. Saya setuju Pak. Saya yakin kalau selama ini yang membantu Bu Rati dan anaknya adalah Pak Bimo. Ya, tapi sayang saya nggak tahu di mana anaknya, siapa namanya atau jenis kelaminnya.
Tapi saya berharap banget sih kamu bisa menemukan mereka karena masih banyak hal yang harus saya tunaikan buat mereka. Jadi Papa udah tahu kalau anak Om Yoga itu masih hidup. Gawat, jangan-jangan Papa mau balikin perusahaan Cakradinata ke anaknya Om Yoga. Pokoknya lagi dicari tahu lah. Si anaknya si Pak Yoga itu anaknya anaknya dia itu Yasmin atau bukan gitu. Karena kan Pak Yoga itu yang punya perusahaan Cakradinata. Nah, kebetulan bokap gue tuh meng-hire detektif lah kurang lebih. Iya, Pak Baskara itu meng-hire detektif. Nah, detektif itu gue belum tahu nih sudah sejauh mana dia tahu tentang si Yasmin itu. Sampai mana gue belum tahu. Itu lagi masih proses gue coba cari tahu sih. Apalagi Rangga juga kenal dengan Yoga, ayah Yasmin ketika masih kecil. Tentu saja semua upaya untuk mengambil seluruh perusahaan bakal dilakukan Rangga. Di lain sisi, Dania akhirnya mengetahui jika yang memesan penembak jitu itu adalah Pras atas suruhan Ajeng. Enggak, soalnya gue antagonisnya nggak yang sejahat-jahat itu sih. Cuman yang jelas punya misi aja karena mau mendapatkan perusahaan si Cakradinata itu. Makanya gue deketin si Yasmin gitu doang sih. Pesinetron wanita papan atas Amanda Manopo dikabarkan tengah ketiban sial. Alih-alih menambah kawan dan relasi bisnis tanpa pandang bulu, Amanda diduga kena tipu. Dugaan itu menguat setelah Amanda mengunggah Instastory yang menegaskan uangnya raib dibawa kabur seorang wanita yang nama dan wajahnya di-spill Amanda secara gamblang. Oke, kesabaranku udah habis. Hai Mbak Ica, di mana kamu? Di mana duit saya Mbak Ica? Bulu mata cetak. Konflik Amanda Manopo dengan Ica bermula dari masalah servis mobil. Saat mobil Amanda mogok, Ica menawarkan diri membawa mobil itu ke bengkel langganannya. Amanda pun mentransfer uang ratusan juta kepada Ica untuk biaya servis mobilnya. Akhirnya singkat cerita, ternyata mobil gue tuh dilempar sana, lempar sini, gue nggak tahu, dan dia nggak tahu orang yang dia lempar tuh kemana tuh mobil. Mobil gue ternyata ditaruh di bengkel. Si orang teknisnya bilang gini, ya nggak tahu nih sudah lama di sini nggak diservis-servis, soalnya nggak dikasih duit. Fari ngasih tahu, ini mobilnya mobil punya Amanda Manopo yang punya. Amanda Manopo sudah bayar. Loh, bukannya mobil ini punyanya si Ica, digituin. Udah tuh, kita telepon Ica segala macam, lost contact. Dan ternyata dia tuh nggak pernah transfer uang yang selama ini gue transferin. Seolah belum cukup, Amanda memposting screenshot akun wanita yang diduga menipunya yang sudah di-private. Pemeran sinetron Cinta Yasmin ini pun memperingatkan publik dan netizen agar hati-hati dengan sosok yang ia panggil Mbak Ica. Di private guys, beware sama orang ini deh. Ratusan juta sudah sirna, tidak ada ujungnya. Sangat manja. Begitulah ekspresi kekesalan Amanda. Sebagian netizen pun auto heran karena Amanda masih bisa santuy dan menyisipkan kalimat yang terkesan bercanda saat dirinya kehilangan uang ratusan juta. Baru kali ini lihat orang ketipu malah canda, tulis salah satu akun Instagram. Ada pula netizen yang berkomentar, tetap slay ya kalau yang ketipu orang kaya. Ya, akan dilaporkan dalam secepatnya pastinya kalau memang sudah tidak mempunyai etikat baik. Karena tadi pun aku juga tidak akan melakukan seperti ini kalau memang tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga bilang kayak dengan bahasa Jawanya sih, yaudah Amanda, yaudah Nona, kalau Nona mau viralin, Nona mau polisikan aku nggak apa-apa kok, aku nggak masalah. Ya wes, aku viralkan. Lama tak muncul di hadapan publik, Senin lalu aktris berdarah Medan Aceh, Ralinsyah, tampil di sebuah acara peragaan busana. Kemunculan aktris yang terlihat awet muda dan cantik di usianya yang sudah 39 tahun itu menyedot perhatian awak media. Pasalnya, Relin sempat diisukan menikah dengan Brian Armstrong dan memilih tinggal di Amerika bersama pengusaha muda yang menjabat sebagai CEO Coinbase itu.
Namun saat mengucapkan happy wedding pada Brian Armstrong dan Angela Meng di akun Instagramnya, Relin terkesan menyisipkan klarifikasi atas isu miring yang menyebutnya pernah menikah dengan Brian Armstrong. Selamat buat teman saya, Brian Armstrong, dalam menempuh hidup baru. Sewaktu saya berdomisili di Amerika, banyak pelajaran yang saya kutip dari kerja kerasnya di dunia teknologi. Ini merupakan pernikahan pertama buat dia dan Angela Meng. Semoga langgeng terus ya. Demikian postingan Relin di Instagramnya. Namun saat dikonfirmasi tentang caption yang bermakna ganda itu, Relin enggan menanggapinya. Apa? Kedekatannya. Oh, kenal aja kan saya banyak relasi. Ya, Relin menganggap Brian Armstrong hanyalah sekedar teman. Padahal tahun lalu, Relin masih memposting kemesraannya dengan pria asal San Jose, Amerika Serikat itu. Sementara itu di akun X menjelang pernikahannya dengan Angela Meng, Brian Armstrong mengklarifikasi statusnya. Melihat beberapa informasi yang salah di luar sana, saya belum pernah menikah sebelumnya. Tulis pengusaha berkepala Pontos itu. Seolah tak cemburu pada kebahagiaan yang direguk Brian dan Angela Meng, Relin justru menyatakan bahwa ia ingin melihat Brian bahagia. Kalau diundang, alhamdulillah. Nggak diundang juga seneng banget dia udah nikah. Yang penting dia bahagia. Terkait dirinya yang kembali menjadi jomblo senior, Relin mengaku santai dalam menjalani hidupnya. Seperti style wanita barat, Relin tak begitu memikirkan usianya yang bakal menyentuh angka 40 tahun pada Maret tahun depan. Enggak lah, biasa aja. Anyway, all publicity is good publicity. Iya, pakaian dia. Jadi public figure kan banyak apa ya? Jadi public figure kan pasti banyak cerita-cerita yang benar, yang nggak benar juga banyak. Sama-sama berangkat dari dunia model, Relin Shah dan Paula Verhoeven menjalani takdir berbeda. Di usia 33 tahun, Paula sudah menikah dan memiliki 2 anak, meski sekarang terancam menyandang status janda. Siang nanti, sidang cerai perdana antara Paula dan Baim Wong akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagai tergugat, Paula sudah siap menghadapi Baim. Lantas, apakah Paula masih berharap bisa rujuk dengan pria yang menikahinya pada 22 November 2018 itu? Yang pasti untuk menghadapi Baim di sidang cerai, Paula yang ingin memperjuangkan hak asuh kedua anaknya telah mengganti kuasa hukumnya. Pertanggal 17 Oktober lalu, secara kekeluargaan, Paula mencabut surat kuasanya kepada pengacara Anna Sofa Yuking dan kabarnya sudah memiliki kuasa hukum baru yaitu Arjana Bagaskara. Arjana yang pernah mengawal perceraian Inara Rusli dengan Virgon Tambunan siap membela hak-hak Paula sebagai istri dan ibu dari kedua anak Baim. Satu juga yang harus saya konfirmasi ya, karena besok adalah sidang mediasi. Kenapa saya harus konfirmasi hari ini kepada teman-teman media bahwa saya, ya kami, kantor hukum Yuking & Co. Attorneys at Law, hari ini itu sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Paula, karena Paula sudah mencabut kuasa kami per 17 Oktober ya, 17 Oktober 2024. Mediasi di pengadilan, bukan di tempat lain nanti melanggar. Jadi biar nanti hakim mediator yang melakukan mediasi, karena ini sengketa batin sebagaimana yang berkali-kali saya katakan, yang punya hak mereka berdua. Kita pengacara hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka secara hukum. Dia sudah siap lahir batin karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia, dan ini sudah dipikirkan secara matang. 1 tahun dia menenangkan diri, 7 bulan dia sudah berpisah. Berbeda dengan Paula, Baim Wong sudah mantap menceraikan ibu dari 2 anaknya. Kemarin, Baim mengutus asisten pribadinya yang pernah menjadi asisten pribadi Paula untuk bicara di depan awak media. Setelah Vista Putri sahabatnya, Echa mantan asisten Paula menjadi orang kedua yang diizinkan Baim untuk membeberkan aib Paula. Sebelumnya, Baim sudah mengurai isu perselingkuhan Paula dengan mantan teman baik yang juga pernah menjadi karyawannya, namun dari mulut Vista Putrila, terungkap inisial N yang diduga selingkuhan Paula. Lantas apalagi yang Echa ketahui terkait isu relasi asmara yang dijalin Paula dengan N? Aku sempat kerja sama Mbak Paula itu sebagai asisten pribadi.
personal assistant selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Jadi awalnya sendiri memang Kak Paula ini kehilangan tas, dimana awalnya nanyain aku dulu tasnya kemana, terus aku memang menjawab aku nggak pernah lihat gitu. Udah aku jelaskan secara baik-baik, mungkin Mbak Paula sendiri masih kurang percaya sama aku kan. Ya sebenarnya masalah ini udah pengen aku lupain aja gitu, karena jujur aja itu ada rasa kecewanya dari aku pribadi, dan jujur keluarga aku juga ada rasa kecewanya karena dari perilaku Kak Paula yang baik sama aku sebelumnya. Aku nggak nyangka aja ternyata Kak Paula kayak gini ke aku gitu, memfitnah aku. Ya jadi untuk masalahnya sendiri karena aku sama Kak Paula nggak ada ujung jalannya, sampai akhirnya aku meminta tolong lah sama Kak Baim, karena aku juga tahu Mas Baim sebagai selaku suaminya, jadi aku berharap Mas Baim tuh bisa bantuin aku gitu untuk menengahkan lah masalah aku sama Kak Paula. Seperti untuk N sendiri sih yang aku tahu dari awal itu memang temannya Kak Baim gitu. Ya jadi mungkin Kak Paula juga banyak curhat juga sih ke KN ini gitu, udah berteman dekat banget. Sampai Kak Paula juga memang mungkin mencurhatkan semuanya kali ya, kayak banyak hal, dan salah satunya dari kinerja aku juga. Jadi kalau misalnya mungkin ada trouble dari kinerja aku, kadang dikoreksi juga sama KN. Untuk Kak Paula ya aku berharap mudah-mudahan Kak Paula juga bisa lebih jujur ke diri sendiri dan bisa memilah-milih mana yang baik mana yang buruk untuk dirinya sendiri sih Kak. Dan untuk Mas Baim, mudah-mudahan Mas Baim juga bisa menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan baik sih Kak. Seolah tak ambil pusing dengan opini negatif tentang dirinya yang dihembuskan pihak Baim, Paula tetap menjalani hari-harinya dengan optimis. Ia berprinsip tidak mau gagal menjadi ibu bagi kedua putranya. Beberapa waktu lalu, Paula mengajak liburan Kenzo, putra bungsunya. Bersama Tia Aristia dan Kalundra, anak bungsu sahabatnya itu, Paula refreshing ke sebuah wahana bermain anak yang asri dan menyejukkan. Makasih Pak. Iya sama-sama. Masalah boleh menumpuk, namun Paula tak mau takluk pada cobaan hidup. Ia percaya di balik cobaan yang begitu berat ada hikmah berharga yang bisa dipetik. Bahwa Tuhan memberikan cobaan untuk menaikkan derajat umatnya. Balik lagi ke Allah ya, jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah, karena aku juga merasakan sendiri. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya. Sedikit Bang, terkait Baim seperti apa sih? Udah komunikasi belum sih Bang? Ya, belum. Dengan no komen Bang, udah enggak. Supportnya mungkin untuk Baim Bang? Udah sabar aja udah itu aja. Pemirsa, dikenal sebagai aktris, presenter, dan juga model, penampilan Angel Karamoy selalu mencuri perhatian. Bahkan dirinya kerap disebut terlihat awet muda, bak masih berusia 20-an. Belakangan, penampilan Angel pun kembali jadi sorotan netizen. Pasalnya, dirinya diketahui belum lama ini menjalani prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Namun menariknya, banyak yang berpendapat tak ada perubahan signifikan pada wajah Angel. Ternyata menurut netizen, perubahan pada hidung Angel hanya menambah sedikit kesan tegas pada wajahnya,
Tak sedikit juga netizen yang menyebut jika hasil operasi yang dilakukan Angel tampak natural, lantaran Angel sudah cantik dari lahir. Terkait hal tersebut, rupanya banyak yang penasaran dengan rahasia kecantikan wanita 37 tahun ini. Angel yang ditemui tim Gospot mengurai dirinya rutin melakukan perawatan baik dari dalam maupun luar. Sebenarnya lebih ke inner beauty aja dari dalam. Jadi hati yang gembira adalah obat untuk segala sesuatu. Jadi akan terpancar kebahagiaan dari dalam. Positive mind, terus kayak gitu. Tentunya untuk setiap wanita tuh cantik dan punya keunikannya masing-masing. So, jadi menurut aku kalau sudah cantik harus dirawat karena sesuatu hal yang tidak dirawat pasti akan jadi jelek juga. Kita harus jaga semuanya sih dari dalam, dari luar gitu. Kalau dari dalam lebih ke peace of mind, hati yang happy, positive vibes gitu kan. Tapi kalau keimanan kita sama Tuhan, tapi kalau dari outside itu makanan, terus cukup tidur, perawatan, itu harus dirawat. Ya, sebagai public figure, sudah menjadi kewajiban Angel merawat dan mempercantik diri. Lantas, adakah budget khusus yang dikeluarkan Angel setiap bulannya untuk tampil cantik? Kalau budget, aku nggak ada budget sih, maksudnya kalau misal lagi pengen ya udah kita perawatan, kalau enggak ya udah. Meskipun cantik dan sering jadi sorotan, ternyata Angel Karamoy masih betah menikmati kesendiriannya hingga kini. Setelah bercerai dari Steven Rumangkang 9 tahun lalu, Angel tampaknya belum terlihat menggandeng pasangan baru. Benarkah Angel masih asyik menikmati masa lajangnya? Tapi kalau duda gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Duda single gak apa-apa? Gak apa. Usia lebih muda gak apa-apa? Yang penting dia lebih mapan. Mapan tuh dalam arti kata udah siap lahir batin. Iya. Itu tanya aja deh. Takut. Bye. Kabarnya banyak pria yang mencoba mendekati Angel, namun tampaknya ibu dua anak ini lebih selektif memilih pasangan dan memilih fokus pada keluarga dan karir. Yang terbaru, Angel kini bermain di sinetron Terbelenggu Rindu yang tayang di RCTI. Di sinetron Terbelenggu Rindu, Angel berperan sebagai Maudi, kekasih dari Biru yang diperankan Lucky Perdana. Akting Angel sebagai Maudi pun sontak menarik perhatian publik. Kenapa sih Biru? Kebiasaan deh kamu, handphone selalu di silent. Apa jangan-jangan dia marah ya sama aku? But it's okay. Because 100% for sure, you love me so much. Kamu cinta sama aku, Biru. But one thing yang bikin aku bete dan stres. Kenapa ya? Biru gak pernah bawa aku ketemu sama Tante Ratna, which is itu mamanya. Okay. About Fernie and Biru, mereka gak saling suka. It's easy for me. Tapi mamanya, Tante Ratna, it's going to be a big problem for me. I need to do something. Di lain tempat, nama Rey Mbayang juga tengah ramai diperbincangkan di media sosial lantaran isu operasi plastik. Banyak netizen yang memperhatikan ada yang berubah dari wajah Rey. Netizen mulai menyadari perubahan wajah Rey dalam unggahan di Instagram pribadinya, di mana Rey membagikan video tengah bernyanyi di rumahnya. All I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call this love. Dari video tersebut terlihat ada perubahan khususnya di bagian hidung Rey. Lantaran ramainya komentar netizen, suami Dinda Hau tersebut langsung mengklarifikasi melalui media sosialnya.
Ray menuliskan dan mengakui bahwa dirinya telah menjalani operasi plastik pada hidungnya. Namun Ray menegaskan bahwa alasannya bukan untuk tujuan estetika, melainkan untuk kesehatan. Ray menuliskan, mengenai yang rame soal hidung, iya benar aku benerin karena ada yang urgent. Konstruksi tulangku bengkok dan nafas nggak nyaman. Udah rencana dari dulu tapi baru berani sekarang. Di akhir penjelasannya, Ray juga meminta doa dari para penggemar agar proses pemulihan pasca operasinya berjalan lancar. Selain itu, ia juga berencana untuk menjalani tindakan lebih lanjut untuk mengeluarkan sinus di hidungnya agar pernapasannya semakin lancar. Diketahui saat ini, Ray masih menjalani ibadah umroh bersama istri dan kedua anaknya. Sementara itu, Fairuz Arafiq sedikit bernafas lega, pasalnya kondisi kesehatan suami tercinta, Sony Septian, sudah semakin membaik. Fairuz mengungkap meskipun Sony saat ini masih tetap menjalani terapi dan rutin minum obat, namun kini Sony sedikit demi sedikit melepas penggunaan penyangga leher. Iya, alhamdulillah sekarang Sony semakin membaik, terus juga semuanya udah semakin lancar, cuma tinggal capek yang terlalu berlebih aja yang nggak boleh. Secara fisik semuanya bagus, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang pincang-pincang, semuanya udah berangsur membaik. Cuma tinggal mental karena ditinggal sama almarhumah mamanya yang masih belum kembali banget, itu kan wajar ya. Jadi memang butuh proses dan di sini aku dan keluarga berusaha memberikan semangat gitu. Penyangga leher itu udah nggak perlu dipakai sering-sering, masih butuh dipakai jika diperlukan karena memang ditakutkan posisinya itu terlalu ke depan gitu. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu begini. Nah itu membantu Sony biar tetap begini dulu. Tapi memang sudah intensitasnya sudah semakin berkurang, udah nggak seperti kemarin-kemarin lagi. Jadi udah boleh banyak dilepas. Meskipun secara kondisi fisik Sony mulai membaik, namun Fairuz tak memungkiri kondisi mental Sony kadang masih down mengingat belum lama ini ibunda Sony, Wati Siregar, meninggal dunia. Sebagai istri, Fairuz mengurai dirinya memberi ruang kepada Sony untuk menikmati segala emosi yang ada. Namun benarkah proses perasaan Sony yang naik turun usai ditinggal ibunda punya dampak tersendiri pada kesehatan Sony? Mempengaruhi karena proses penyembuhan stroke itu kan mempengaruhi kita, nggak boleh stres, nggak boleh pikiran. Tapi kan dengan adanya orang tuanya yang tiba-tiba meninggal itu kan kita nggak bisa melarang gitu kan. Itu kan ibaratnya sesuatu hal yang memang udah aku biarin dia ngerasain, meluapkan semua rasa yang memang ada gitu. Karena ini adalah sebuah proses di mana ya kehilangan orang tua yang itu nggak bisa kita balikin lagi gitu kan. Jadi kasih dan cintanya itu kan nggak pernah habis gitu. Jadinya aku memperbolehkan dia menikmati segala emosi yang ada, tapi di sini aku sebagai istri memberikan semangat dan support buat dia gimana caranya dia terhibur, bawa dia jalan-jalan, bikin dia ketawa, ngelucu, nonton, nge-mall, semuanya aku lakuin gitu. Ya, dengan kondisi Sony yang masih terbatas tersebut, rupanya membuat putra pertamanya, King Faas, jadi makin dewasa. Banyak yang salut dengan kedewasaan yang ditunjukkan Faas, terlebih Faas begitu sayang dan ngemong kepada adik-adiknya. Lantas apa tanggapan Fairuz terkait hal tersebut? Masya Allah banget, kalau abang sih dia tuh kalau sama adik nggak pernah berantem. Berantem tuh gini, suka kesel sama adiknya nangis karena digangguin, iya jadi dia, oh itu adik tuh gitu, tapi dia nggak bales. Jadi dia anak yang baik banget, dia nggak bales adiknya. Tapi dia nggak suka ngerekek sama mami aku nggak digangguin gitu kan. Nah tapi dia nggak ngebales adiknya.
dan dia tetap sayang gitu. Dan apa ya, kalau bisa dibilang, kalau bisa disuruh bantuin, dia bantuin. Abang jagain adek dulu, mami mau ini, dijagain, digendong, diempok-empok, kadang disuapin adeknya. Emang abang tuh sesayang itu sama adiknya, dan memang rasa cintanya dia terhadap adik, orang tua, dan orang-orang di sekelilingnya itu luar biasa. Karena kan kita tanamkan gitu, apa yang kita lakukan terhadap anak itu akan tercermin ke dia juga gitu. Jadi kita berusaha sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik buat dia juga.